Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian-kajian tauhid di kitab Aqidatul Awam dan kita sudah mencapai masalah tentang Nabi dan Rasul ya. Tentang bagaimana sifat Nabi dan Rasul dan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kalau jumlah yang pasti, wallahu a'lam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, gak usah kita bayangkan atau memastikan jumlah pasti, karena takutnya kurang. Yang kita bayangkan takutnya kurang. Wis akeh walhasil. Cuman dia mengatakan jumlah Nabi itu 124.000 Nabi dan jumlah Rasul 313 Rasul. Bisa lebih dari itu juga, wallahu a'lam. Tapi yang wajib kita iman dan wajib kita percaya dari dari sekian banyak itu tadi, yang wajib kita percaya itu ada 25 orang Nabi. Siapa saja mereka? Ini dicantumkan ini di dalam kitab Aqidatul Awam. Antara lain hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hud, Tuma, Saleh, wa Ibrahim dan seterusnya sampai 25. Nah ini Anda membahas sedikit masing-masing profil dari para Nabi dan Rasul tadi. Nabi Adam, insya Allah sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nabi Adam adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang diciptakan tanpa ayah dan ibu yaitu Nabi Adam. Ada yang diciptakan manusia ini tanpa ibu tapi ada ayah yaitu Siti Hawa. Ada yang diciptakan oleh Allah hanya ibu tanpa ayah yaitu Nabi Isa. Umumnya semuanya dengan ayah dan juga dengan ibu itu sunnatullah. Tapi Allah berkehendak lain. Dan ini merupakan kehendak Allah, irodahnya Allah. Ya. Jadi sunnatullah atau sesuatu hukum ini tidak terikat kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal, wong lek wis mati, orang yang sudah meninggal maka dia tidak bisa hidup lagi. Itu sudah sunnatullah demikian. Cuman kalau Allah berkehendak maka hukum ini tidak berlaku. Seperti bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah meninggal melalui Nabi Isa. Dengan mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang meninggal. Atau dalam surat Al-Baqarah yang ceritakan di situ kan bagaimana seseorang yang sudah meninggal karena terbunuh kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah dengan wasilah sapi, ya, bagian tubuh dari sapi yaitu lidahnya. Nah kemudian kita memasuki pembahasan tentang sedikit biografi tentang para nabi, yaitu pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh, nama asli Nabi Nuh niki Abdul Ghaffar namanya. Kemudian julukannya Nuh. Kenapa? Karena seringnya beliau menangis taubat kepada Allah dan takut kepada Allah. Nuh. Ya. Karena saking takutnya sama Allah. Para Nabi dan Rasul ini memang orang-orang yang mempunyai keimanan tingkat tinggi. Dikatakan iman itu kan macam-macam jenisnya. Ada iman yazid wa yanggus. Itu iman kita umumnya para manusia. Yazid wa yanggus. Naik turun. Mungkin tanggal 6 ngoten niku turun mbek ya. Nggih. Tanggal-tanggal muda gitu turun. Tanggal apa? Tanggal tua naik. Kenapa? Karena tanggal tua pada gak duit, jadi ngarep kabeh kalau Allah, merapat kepada Allah. Begitu oleh duit lali. Nggih napa mboten? Hah? Nggih napa mboten enggak? Nggih. Kadang begitu kita ini. Kita ini begitu, kita ini ada kesusahan, kita merapat kepada Allah, ketika kita mendapatkan kenyamanan, kelonggaran, kita malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Nah, kemudian dan para nabi dan rasul imannya yazidu wala yanggus. Selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya. Seperti Nabi Nuh ini. Kemudian Nabi Nuh ini beliau
berdakwah sekian ratus tahun, 950 tahun. Ya, beliau hidup selama 950 tahun. Dan antara beliau dengan Nabi Adam itu alfa wa mi'ata sanah, 1100 tahun jaraknya. Setelah Nabi Adam wafat ke Nabi Nuh ini 1100 tahun. Dan memang umat-umat zaman dahulu umurnya dawa-dawa ya. Dan beliau makatha fi qaumi alfa sanah illa khamsina sanah. Wa bakatha ba'da tufan sitta sinina. Wa qabru kita ada satu tempat di daerah Lebanon di Syam. Beliau Nabi Nuh ini hidup bersama umatnya 950 tahun dan diutusnya ya umur 40 tahun. Memang rata-rata para anbiya dan rasul umur 40 tahun itu sudah menjadi nabi dan rasul. Maka itu ada katanya ulama ahli sufi dalam dunia tasawuf, nilai 40 itu ada nilai, angka 40 itu mempunyai nilai sesuatu gitu. Maksudnya nilai kayak misalkan kalau ada 40 orang yang kumpul di suatu majelis, maka salah satu di antaranya adalah para wali. Nah, ini kira. Jadi 40 orang yang berkumpul, tidak berkumpul 40 orang di suatu majelis kecuali di antara mereka ada wali. Ada wali min auliyaillah wallahu a'lam. Dan umur seseorang 40, kemudian ada juga 40, nilai 40 ini punya nilai yang bagus. Dan kebanyakan juga para wali diangkat menjadi wali umurnya juga 40. Walaupun ada juga yang sebelum itu. Nah kemudian Nabi Nuh inilah yang dinyatakan atau disebut sebagai Nabi Adam kedua. Karena periode dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini banyak manusia. Kemudian setelah itu proses dakwahnya Nabi Adam di manusia sisa ini, maksudnya manusia yang dari Nabi Adam ini, dan tidak berhasil kecuali hanya beberapa orang. Ada riwayat yang mengatakan 11 orang. Dakwah 950 tahun, mek ono 11 orang. 11 orang. Dan sabar selama 950 tahun. Ana ingat Al-Walid Habib Alwi ini orang yang sabar dengan dakwah. Beliau malah sampai menasehati semua murid-muridnya, kalau dakwah yang datang 1 orang ataupun 1000 orang tidak boleh ada beda. Jadi harus sama. Tidak boleh ada yang dibedakan, misalkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang dengan 1000, 2000 maka dibedakan cara dakwahnya, cara ceramahnya, enggak boleh. Tetap harus sama. Itu wasiatnya guru kita lah Habib Alwi. Jadi tidak pengaruh dengan jumlah. Ya. Dan Nabi Nuh karena cintanya kepada Allah dan karena memang ya Nabi dan Rasul imannya sudah luar biasa, maka taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dakwah selama 950 tahun cuman ada 11 orang tok. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Nah, sebelum menurunkan bala itu Allah merintahkan Nabi Nuh untuk membangun perahu besar yang diisi sepasang-sepasang dari spesies pada waktu itu. Binatang-binatang pada waktu itu diambil sepasang-sepasang, dimasukkan ke situ. Ya intinya apa ya? Untuk ini, untuk apa namanya? Kelestarian makhluk. Kemudian orang-orang beriman ini juga masuk dan setelah itu didatangkanlah banjir yang luar biasa, banjir besar, atau mungkin kalau dibahasakan dengan ilmu pengetahuan sekarang kan memang ada kehancuran dunia pada waktu itu yang membunuh banyak makhluk. Nah setelah itu semua manusia binasa kecuali yang ada di perahu. Dan dari situlah berkembang lagi anak-anak Nabi Adam. Maka itu beliau dijuluki dengan Adam yang kedua, Abul Bashar yang kedua, atau orang tuanya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nah kemudian Nabi Nuh ini setelah 6 tahun
badai balak itu banjir bandang besar itu setelah 6 tahun beliau turun dari kapal, 6 tahun kemudian beliau wafat. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam ini dakwahnya atau umatnya di Madian, Ahlul Madian. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di sana untuk membenahi umat yang ketika itu suka menipu dalam perdagangan. Dan ini memang luar biasa kan. Jadi begini, ada satu kisah, ada seseorang ketika dia mau wafat, tapi dia susah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kayak ngos-ngosan, mengucapkan kalimat, dituntun untuk mengucapkan, ditalkin juga nggak bisa. Akhirnya orang itu mengatakan begini, kenapa kok kamu nggak bisa? Ditanya sama orang, kok bisa? Padahal orang ahli ibadah juga. Dikatakan, akhirnya dia bisa ngomong. Allah menakdirkan dia bisa ngomong. Dia jawab, aku dulu pernah meniup timbangan. Jadi dia pedagang. Waktu nimbang, jadi ada kan bagian pemberatnya sama ada bagian barang. Ya, kan begitu kan timbangan itu. Di bagian barang ini ada debu, aku tiup hingga dia berubah. Jarumnya ini berubah. Karena tiupannya dia jarumnya berubah lebih berat. Sedikit mungkin enggak sampai graman mungkin ya. Tapi ada perubahan. Dan aku biarkan. Gara-gara itu maka jarum timbangan ini kayak nancep di tenggorokanku hingga aku enggak bisa mengucapkan kalimat itu. Padahal cuman nyebul tok. Itu ya berapa sih ukurannya paling sak gram paling ya? Atau mungkin kurang dari sak gram. Itu sudah abot untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Padahal tidak sengaja. Cuman dia membiarkan. Ya apa memang dikurangi beneran. Atau dikasih lempengan begitu ya. Atau meja dimiring no. Ada yang begitu. Meja dimiring no. Ya kacek 100 gram, 200 gram. Engkau pas ditimbang di oma lo kok kurang. Bayangkan, niup saja sudah seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah azab kepada umatnya Nabi Syuaib gara-gara itu. Kita ini sebetulnya bersyukur sih. Umatnya Nabi kita Muhammad SAW ini tidak diazab di dunia oleh Allah, tapi diuji dengan bala musibah. Tapi tidak diazab, kalau diazab mati ya kita misalnya. Kita ini kan banyak sekali melanggar Nabi. Para umat-umat terdahulu diazab oleh Allah karena mereka melanggar Nabi. Bahkan menzalimi para nabinya. Nah, kita zaman sekarang ini juga sebetulnya banyak perbuatan-perbuatan kita yang menzalimi Nabi kita Muhammad SAW. Banyak hal. Antara lain yang paling umum adalah tidak adanya ukhuwah di antara kita. Jarang, sudah mulai langka ukhuwah ini. Ukhuwah Islamiyah di antara kita ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadikan perpecahan di antara umat. Apalagi adanya media-media sosial sing gampang wong ngomong. Kalau sekarang kan orang bicara apa saja tanpa kenal takut kan gitu kan. Kalau ngatain orang atau apa kecuali kan nanti kena hukum. Intinya apa? Semua orang itu bisa bicara dan kadang-kadang bicaranya ini bicara yang naudzubillah bisa menimbulkan provokasi. Yang lebih jahat lagi, ada satu orang tapi dia punya identitas yang banyak, seolah-olah orang banyak yang bicara. Dan kita terpengaruh, hingga timbullah perpecahan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pertama kali ketika hijrah ke Madinah, program beliau adalah ukhuwah Islamiyah. Dan akhirnya dirusak sama kita sendiri. Nah, kalau zaman dahulu mungkin kita ini sudah, sekarang ceritanya harus diwalik karena Allah SWT ya. Tapi ini Allah SWT memberikan rahmahnya karena Nabi masih merahmati kita, masih mencintai kita, masih menyayangi kita. Ya. Nah kemudian
Dan Nabi dan Rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka itu memang diutus kepada kaum-kaum tersendiri dan mereka tidak bisa mencampuri urusan kaum yang lain. Seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini punya mantu yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun, Nabi Musa ke tempatnya Nabi Syuaib di Madian. Ketemu Nabi Syuaib, pertama ketemu anak putrinya Nabi Syuaib dan kemudian akhirnya menikah dengan putri Nabi Syuaib. Jadi mantunya. Tapi Nabi Musa tidak berhak untuk ikut campur urusan umatnya Nabi Syuaib. Sama dengan Nabi Lut. Nabi Lut ini punya keponakan namanya Nabi Ibrahim. Atau sebaliknya, Nabi Ibrahim keponakannya, Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Kayaknya kebalik. Nah, ketika Allah SWT memerintahkan 4 malaikat yang menyamar menjadi seorang pemuda ke negara Sodom, negara Sodom namanya, atau Sodom. Itu barengan dengan Nabi Ibrahim ini. Jadi ke sana itu bareng. Nah, sampai di sana Nabi Ibrahim melihat umatnya Nabi Lut kayak gini kacaunya, tapi dia enggak ngomong apa-apa, diem. Kenapa? Karena bukan umatnya, enggak boleh. Ya, jadi umatnya tersendiri-sendiri, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Ibrahim dewe, Nabi Lut sendiri, Nabi ini dewe, Nabi ini dewe. Jadi tidak ikut campur gitu. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh umat, seluruh suku dan seluruh bangsa. Karena Islam adalah agama universal, agama umum untuk semua bangsa, bahkan manusia dan juga jin. Zaman dahulu Islam ini juga sama kepada seluruh umat manusia, cuman syariatnya yang dibawa oleh nabinya masing-masing ke umat masing-masing. Tapi Islamnya sama, tauhidnya semua sama. Yang membedakan adalah syariatnya, pelaksanaan kesehariannya, ini yang membedakan. Lek tauhidnya bodoh, Allahnya sama, akhiratnya sama, kiamatnya sama, semuanya sama mas pokok. Cuman yang membedakan nabinya dan ajarannya. Nah, Nabi Nuh, Nabi Lut ajarannya begini-begini, umatnya ini. Nabi Syuaib umatnya ini, ajarannya begini. Nabi Musa begini, umatnya ini. Semuanya beda-beda, tapi tauhidnya bodoh. Tauhidnya semua sama. Mulai Nabi Adam sampai kiamat tauhid itu tidak akan berubah. Nah, kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT ke seluruh umat dan seluruh bangsa, bahkan jin juga. Maka itu membantah dengan omongan-omongan fitnah-fitnah zaman-zaman sekarang yang sudah mulai muncul lagi kayak gini, tentang bahwa Islam itu agama Arab. Ya, Islam itu agama Arab, bukan agama pribumi dan seterusnya. Ini omongan-omongan yang naudzubillah. Sekarang kalau ditanya asli pribumi itu mana sih? Kita ini sebetulnya bukan pribumi loh. Loh, aku ini keturunan dari negeri ini, negeri itu. Coba kalau dirunut-runut ke atas, semuanya itu pasti berujung ke Nabi Adam. Dan Nabi Adam bukan penduduk asli bumi. Benar apa benar? Nah sekarang penduduk asli bumi itu siapa? Saya pribumi dari Bumiayu misalkan. Ya. Kalau dirunut-runut, mungkin ayah kita, kakek kita, atau kakeknya bapak kita, atau kakeknya kakek kita, karena ratusan tahun yang lalu Bumiayu tidak seperti ini. Ana ingat waktu anak kecil dibawa ke sini waktu pertama pondok ini dibikin nih, pondok ini kalau tidak salah tahun 86. Dibangunnya itu tahun 86 pondok ini. Ini jalanan sepi. Abahnya kalau pengajian di mana? Masjid Mubarakah. Terus makannya diundang makan di tempatnya almarhum Haji Abdurrahman belakang sini kalau nggak salah. Itu jalan kaki dari Masjid Mubarakah bawa strongking. Ada yang nengguluk strongking. Ya, jalan kaki ke sini. Ya gelap, gulita sudah. Itu bukan aspal, itu debu, tanah.
Terus berubahnya zaman sudah, lah dulunya lagi, itu kan uang. Nah terus kalau dikatakan saya asli Bumi Ayu, ya asli dari mananya? Kalau kita bahas seperti itu ya. Maka itu ada omongan-omongan kan sekarang ini kan begitu kan, wah anu butuh bumi Arab imigran apa segala macam. Setara kita sama-sama imigran semua kok. Kita sama-sama bukan penduduk asli bumi. Karena Nabi Adam bukan penduduk asli bumi. Wes podo-podo lah kita ngapain ribut-ribut begitu. Lagian ngapain bahas masalah sara gitu. Dan lagi pula kita ini punya persatuan yang kuat. Apa persatuannya? Islam. Karena Islam merupakan agama yang seluruh alam. Tidak diperuntukkan untuk bangsa dan kaum tertentu seperti para nabi dan rasul sebelum nabi kita. Maka tidak ada bedanya kita ini sebetulnya. Kalau kita dibedakan, Islam kita dibedakan, maka kita ini ngadepi ya gak ngadep Mekah rek. Ngadep ini. Ngadep putih. Hah? Ngadep Semeru. Ya, jadi hati-hati provokasi-provokasi zaman sekarang sudah mulai gencar banget ini. Al-Muhim, nah kemudian para nabi dan rasul ini yang bangsanya Arab, bukan bangsa Arab, maksudnya berbahasa Arab namanya nama dari bahasa Arab cuma 4 orang nabi toh. Yang selainnya bahasa Ajami, bahasa yang bukan Arab. Dan Arab itu sendiri adanya setelah Nabi Yakub. Nabi Isa inilah yang penerus Bani Arab. Ya, kalau Nabi Ishak penerusnya kaum Yahudi yang banyak juga nabi-nabi. Walhasil akhir zaman hati-hati ya. Nah kemudian ada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus yang kisah menariknya ketika beliau masuk ke dalam perut seekor ikan besar dalam keadaan hidup, dan kisahnya menarik luar biasa, dan ikan tersebut dinamakan Nun. Nah, itu kisah yang luar biasa, nanti akan kita bahas yang akan datang. Ini sudah 20 menit. Nek bengi-bengi lek ngaji ngeten iki ngantukan soalnya nggih. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang. Akan datang berarti kapan? Jumat pun ngarep. Ini ada pengumuman. Ada pengumuman untuk rutinan Sabtu Wage tanggal 17 besok, berarti Sabtu besok Dalail Khairat jam 8 malam muslimin muslimat. Kemudian setelah itu kalau untuk Jum'ah Pahing yang di Tanjung kayaknya libur karena berbarengan dengan Idul Adha, tapi tidak tahu Idul Adhanya kapan. Nah, kita belum ada pengumuman kan Idul Adhanya. Nah, untuk korban seperti biasa juga kalau ada yang menitip di pondok sini ya silahkan, dan ada yang nitip untuk di Al-Huda juga bisa dititipkan di sini karena kita bikin 2 tempat. Ada di Al-Huda, Masjid Al-Huda yang Arab itu biasanya kita membikinnya hari kedua Idul Adha kalau udah hari Jumat. Hari kesini hari ketiganya. Hari ketiganya setelah Idul Adha maksudnya, atau tanggal 12 Dzul Hijjah kalau di sini. Kalau di Al-Huda tanggal 11 Dzul Hijjah. Tapi kalau bertepatan dengan hari Jumat mungkin bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, kalau ada yang mau menitip ya silahkan, nanti bisa dititipkan ke pengurus di pondok, dan kita juga akan membagikannya juga ke sekitaran pondok sini dan beberapa desa yang biasa kita lakukan sejak sudah lama sekali ya kita melakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang untuk kurban, kalau mau nazar kurban itu maka si pemiliknya yang kurban ini tidak boleh memakan apapun bagian dari kurban ini, termasuk juga orang yang dia nafkahin, anak istrinya juga tidak boleh memakan.
Ya, anak istrinya juga tidak boleh makan. Harus disodakokan seluruhnya. Lantas korban, ini salah singkat aja. Korban ini tidak boleh ada bagian dari korban itu yang dijual oleh pemiliknya. Apapun itu. Dan tidak boleh juga dijadikan alat untuk ongkos atau upah. Tolong sembelihkan korban saya, nanti saya kasih kamu kulitnya. Ini haram. Dan tidak sah loh. Kan biasa begitu ya. Tolong sembelihkan kambing kurban saya, nanti saya kasih kamu. Ini kata-kata yang upah kan? Ini upah. Upahnya harus yang lain, uang misalkan uang. Ini tolong kambing kurban saya, tolong sampai sembelihkan dan prosesnya itu. Nanti Anda saya beri uang sekian ratus ribu misalkan. Biasanya kalau tidak salah kalau satu kambing itu 100, kalau sapi itu 500 kalau nggak salah begitu. Ya. Nah kalau gitu boleh. Nah nanti ketika si orang ini mau pulang atau apa, diberilah dia kulit tanpa ada embel-embel upah. Nah itu tidak masalah. Nah kemudian bagi yang menerima korban, apakah boleh menjualnya? Dilihat. Kalau yang menerima korban ini termasuk orang yang fakir miskin, maka dia boleh menjualnya. Terserah. Tapi kalau yang menerima ini bukan termasuk kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat, maka dia haram menjualnya. Tidak boleh juga menjualnya. Ya. Jadi harus dilihat. Nah terus kalau panitianya bagaimana? Ya dilihat sama kayak gitu. Panitia kurban ini kalau termasuk orang-orang miskin, fakir miskin, maka boleh menerima dan menjualnya kemudian. Tapi kalau tidak termasuk fakir miskin, maka hanya boleh menerimanya saja tanpa boleh menjualnya. Nah terus untuk operasional panitia apa? Kan panitia ya butuh kopi, butuh pecel mungkin isu-isu ya. Apa sing ashabul hisab. Terus gimana dong? Mintalah ongkos kepada yang nitip kurban itu. Bisa begitu kan? Ada panitia kurban, nitip ongkos berapa? Sekian ratus ribu misalkan kalau kambing, kalau sapi sekian. Boleh. Dan ini untuk maslahat kepanitiaan, silahkan. Jangan ambil bagian dari kurban itu untuk maslahat kemudian dijual dan untuk maslahat panitia, tidak boleh. Kalau panitia mengambil bagian dari kurban tersebut boleh enggak? Ya boleh, tapi ya senormalnya. Senormalnya, misalkan ada orang kurban kambing, satu kambing itu kalau nggak salah bisa 14 kilo kalau nggak salah daging. Engkau panitia dijupuk itu 12 kilo, 1 kilo dibagiin. Ih, panitia beling. Ya, yang sewajarnya lah, yang sewajarnya silahkan panitia ngambil. Kecuali kembali lagi, kalau kurban itu kurban nazar. Kalau kurban itu kurban nazar, maka tidak boleh ada yang diambil oleh panitia kecuali mereka fakir atau miskin. Kalau bukan nazar, bebas. Orang mampu, orang kaya, orang yang bukan fakir miskin boleh juga. Tapi diutamakan fakir miskin, Cuman yang lain boleh, tidak masalah. Ya. Nah kemudian untuk kurban sendiri 1 ekor kambing untuk 1 nama atau 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Apakah boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Tidak boleh. Saya mau kurban atas nama ayah saya yang sudah meninggal, nggak boleh. Ibu saya yang sudah meninggal, nggak. Kurban harus atas nama yang hidup. Nah terus gimana dong? Kalau orang tua saya meninggal dan belum pernah kurban, dilihat apakah dia wasiat enggak pernah wasiat, ya sudah. Kalau tidak pernah wasiat, maka Anda kurban atas nama Anda. Setelah itu doa kepada Allah, ya Allah kalau kurban saya ini diterima, maka pahalanya saya berikan kepada orang tua saya. Udah, itu caranya. Jadi bukan kurban atas nama yang sudah meninggal. Kecuali kalau wasiat, yang meninggal itu wasiat sebelum meninggal. Kalau dia itu belum pernah kurban, maka dia wasiat untuk. Dan wasiat ini pun harus dari harta si mati, si mayit. Kalau misalkan gak cukup, ya wis. Kecuali anak-anaknya atau ahli warisnya pengertian begitu ya, urunan ya enggak masalah. Nah.
Wallahu a'lam bishawab. Ente sampai ditangkap teman-teman? Ya. Kalau dagingnya diambil dulu terus dimasak dimakan sama orang-orang panitianya itu gimana? Bukan nazar. Nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu, nggak masalah. Pokoknya ada yang dibagikan. Ya walaupun bentuk masak. Kalau afdolnya dibagikan itu memang dalam keadaan mentah. Tapi kalau untuk panitia sendiri kan, panitia kan sudah dibagikan dalam keadaan mentah. Kemudian panitia memasaknya kan gitu tuh. Nggak apa-apa. Yang sering ditanyakan orang itu masalah kekah dengan kurban. Kalau orang belum pernah kekah, apa boleh digabung dengan kurban? Ada pendapat yang mengatakan memang bisa digabung. Jadi niat satu kambing diniatkan dua, kekah dan kurban. Cuman repotnya masalah afdolnya. Afdolnya kurban itu dibagikan mentah, afdolnya kekah dibagikan mateng. Lah kalau digabung kurban dan kekah, mosok setengah mateng. Terus gimana dong? Mana yang didahulukan? Kalau memang kita mampu, kekah dulu. Mampu satu maksudnya, kekah dulu. Nanti suatu saat kalau memang kita punya rezeki lagi, kita kurban. Karena kurban berulang tiap tahun, kekah cuma sekali seumur hidup. Nah orang kalau kekahnya itu mampunya cuma satu kambing, apakah ketika dia mampu lagi harus digodok lagi, jadi maksudnya digenepi jadi dua? Enggak, sudah cukup. Cuma kalau mau ditambahi lagi satu ya tidak masalah sih. Cuman enggak harus. Ya karena sudah satu, karena mampunya cuma, karena memang betul-betul mampunya satu. Bukan sebetulnya mampu akeh cuman muedit iki wong. Mek siji tok wis eman. Enten sing tanya, ada lagi yang mau nanya? Hah? Wis paham sedaya nggih? Hah? Terus ada juga yang ditanyakan kalau misalkan korban di sekolahan, biasanya kan ada korban-korban di sekolahan itu. Apakah termasuk korban? Kan urunan biasanya anak-anak diminta urunan, nanti mungkin bisa satu kambing satu kelas. Itu tidak termasuk korban, tapi ada pahalanya di situ. Pahala tarbiyah, pahala sodako, pahala macam-macam, pahala menghidupkan Idul Adha juga ada sendiri. Sama dengan orang kalau misalkan dia tidak pernah mampu untuk kurban, mampunya ayam, ya napa? Ya wis ayam ae wis. Tapi bukan berarti itu dinamakan kurban, hanya merayakan Idul Adha dengan dia menyembelih ayam karena cuma mampunya ayam. Lek mampune sapi tapi mbelene petik, ya diruqyah ae wong iki. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ini pengumuman lagi untuk sedekah MTI 16 Juni di Ponpes Darut Taklim Madawah 310.000. 310.000. Tapi ini jamaah MTI perempuan. Kudu lanang loh. Sing wedok. Iki kok iso-iso sing mlebu surga dhisik sing wedok. Sing lanange katut. Dan seringnya cuma perempuan yang Masya Allah yang banyak. Dan perlu diketahui juga bahwa uang kas ini semuanya itu dipergunakan untuk maslahat kita, maslahat MTI. Jadi bukan untuk personal, bukan untuk pribadi. Kalau nabung buat kurban tiba-tiba gak jadi kurban, apa boleh duit itu digunakan buat yang lain? Tergantung, kalau dia itu nazar enggak bisa. Kalau dia nazar untuk menjadikan uang ini sebagai uang kurban, untuk belikan kurban maksudnya, maka harus dipakai untuk kurban. Tapi kalau enggak, hanya sekedar angen-angen aja, bukan niatan, bukan diucapkan. Karena kalau nazar itu kan terucap. Nazar itu terucap, tapi kalau misalkan cuman angen-angen aku kepingin kurban, angen-angen dalam hati maksudnya, maka dia nyelengi duit sekian juta, misal. Terus tahu-tahu pertengahan enggak jadi, gimana? Ya wis, karena dia enggak nazar. Enggak ada hukum di sini gitu loh, enggak ada hukum di sini. Kalau dikatakan haram enggak. Tapi ya dilihat kebutuhannya ini gimana. Kalau misalnya kebutuhannya ternyata kepin tuku HP anyar misalkan.
Kepin tuku HP anyar, itu ya eman, akhirnya pahalanya dia nih hilang. Tapi kalau kebutuhannya memang betul-betul mendesak, orang tua yang sakit, misalkan, naudzubillah ya, orang tua yang sakit, anaknya sakit, atau dirinya sakit, mendesak banget, mau tidak mau, maka dia akan mendapatkan pahala kurban utuh. Kalau memang tidak pernah mampu sampai dia wafat. Karena kebutuhannya betul-betul tidak mau tidak mau. Beda dengan kebutuhan yang bukan kebutuhan urgent, ganti HP. HP ini kok penting apa mboten? Kebutuhan hidup napa mboten? Kebutuhan hidup napa mboten? Masih protes, yo kebutuhan hidup loh, karena HP mati kulo. Ya mangan HP lah. Jadi begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya? Pon ya? Insyaallah kita lanjutkan di Jumat Pon yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.